Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Firdausi, nomor absen 4 dari Prodi Perbankan Syariah Islam kelas A. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak. Ada 3 kandungan pokok dalam Islam. Yang pertama akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Sedangkan syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga ialah akhlak. Akhlak yaitu perangai, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak, merupakan bentuk jamak dari kata hulqun, huluk, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Huluk adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan eksternal dari huluk. Suluk adalah ciri dan tanda huluk. Kata huluk yaitu budi pekerti yang berasal dari satu akar kata dengan holkun, yaitu penciptaan. Mengandung 3 makna. Yang pertama, huluk menunjukkan sifat-sifat alamiah dalam penciptaan fitrah manusia dalam bentuk yang lurus dan erat. Yang kedua, akhlak mencakup sifat-sifat muktasabah seseorang yang kemudian menjadi kebiasaan dirinya. 3. Akhlak memiliki 2 dimensi, dimensi jiwa batin dan dimensi perilaku zahir. Selanjutnya ada ciri-ciri dari akhlak. Ciri-ciri dari akhlak ada 5 macam. Yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga ialah akhlak bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang kelima, akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Adapun tujuan dari ilmu akhlak yaitu yang pertama ialah akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tetapi akhlak menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Yang kedua, dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang ilmu akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Adapun sumber akal ada 5. Yang pertama, Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, dan pandangan umum masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak itu ada 5. Yang pertama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam kepemimpinan, dan akhlak terhadap lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak, moral, karakter, etika, etiket, dan juga susila. Sekarang kita beralih ke moral. Selanjutnya makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian yang sama, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruknya. Tapi dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritis, filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores, yang artinya adat istiadat, adat urf, yang mencakup hadis, adat fardiyah, dan custom urf jama'i.
Selanjutnya, moral ada dua macam. Yang pertama, moral murni dan moral terapan. Moral murni ialah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni ini disebut juga hati nurani. Selanjutnya, moral terapan. Moral terapan yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis agama dan adat yang mengitari manusia. Selanjutnya, yang ketiga ialah kata etika. Kata etika dan etiket kadang diartikan sama. Digunakan silih berganti, kedua istilah ini hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat pelaksanaannya. Karena kata etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk. Yang keempat ialah etiket. Etiket berasal dari kata Prancis yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta pada zaman dahulu. Yang kelima ialah kata susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila artinya dasar-dasar, prinsip atau pengaturan hidup. Jadi susila yaitu peraturan hidup yang lebih baik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.